Hai teman-teman, saat ini kita akan membahas poin terakhir dari subtopik makanan dan sistem pencernaan, yaitu tentang fungsi organ-organ pencernaan. Apa saja sih organ-organ pencernaan dan apa saja fungsinya? Pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Kedua, esofagus. Di bagian belakang mulut kalian terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran napas yang disebut dengan tenggorokan dan berfungsi membawa udara ke paru-paru, serta saluran lainnya menuju saluran cerna dan disebut kerongkongan. Ketika kalian makan, maka katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran napas. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan. Dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerakan peristalsis, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Ketiga, lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam klorida atau HCl yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kalian makan. Kuman-kuman berbahaya, enyah kalian! Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Pada saat berada di dalam lambung, bentuk makanan kalian adalah berupa cairan kental. Keempat, usus halus. Tahukah kalian bahwa usus halus kalian panjangnya sekitar 6 meter, tetapi diameternya hanya sekitar 2-3 cm. Oleh karena itu, disebut sebagai usus halus atau usus kecil. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrien siap untuk diserap tubuh. Struktur bagian dalam usus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut villi, berguna untuk memperluas area penyerapan. Yang terakhir, usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap, yang tersisa hanyalah air
dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa-sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Panjang juga ya perjalanan makanan yang kita kunyah sampai dapat digunakan oleh tubuh kita ataupun dibuang. Teman-teman, simak penjelasan mengenai hubungan antara persentase putih telur yang dicerna dengan waktu yang dibutuhkan. Berikut adalah hubungan antara persentase dari putih telur yang dicerna dengan waktu yang dibutuhkan. 1. Untuk mencerna 25% putih telur, dibutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 jam. 2. Kemudian, untuk mencerna 50% putih telur, dibutuhkan waktu sekitar 13 hingga 14 jam. 3. Lalu meningkat, untuk mencerna 75% putih telur, dibutuhkan waktu sekitar 16 hingga 17 jam. 4. Dan terakhir, untuk mencerna 98% putih telur, dibutuhkan waktu hampir 25 jam. Grafik tersebut menunjukkan hasil eksperimen yang mengukur tingkat pencernaan protein, yaitu putih telur, yang dicerna oleh enzim pepsin dan asam klorida. Berdasarkan grafik tersebut, cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Berapakah persentase dari putih telur yang dicerna selama 8 jam dan 20 jam di dalam lambung? 2. Apakah semua protein yang kamu makan akan dicerna ketika berada di dalam lambung? Jelaskan menurut pendapat kalian. Fakta sains. Tahukah kalian bahwa dalam tubuh manusia itu sangat unik? Berikut fakta-fakta sains yang berhubungan dengan sistem pencernaan kalian. 1. Manusia mampu memproduksi air liur sebanyak 2 kaleng minuman bersoda per harinya. 2. Sistem pencernaan manusia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Jadi, meski kalian melakukan handstand atau berdiri terbalik, makanan kalian akan tetap menuju esofagus kemudian ke lambung. Hal tersebut dikarenakan bantuan otot yang mendorong makanan menuju lambung. 3. Lambung manusia sangat elastis, hingga bisa menampung 2 kg makanan. 4. Aerobik adalah olahraga yang paling tepat untuk menjaga sistem pencernaan kalian. 5. Manusia bertahap untuk mengeluarkan sisa udara yang masuk ketika kalian makan terlalu cepat atau minum air soda. Mari kita uji kemampuan kalian dalam mengingat. 1. Unit dari protein adalah A. Vitamin, B. Asam amino, C. Mineral, D. Lemak. 2. Titik-titik adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup. Isilah titik-titik itu. Menarik kesimpulan. 3. Jelaskan bagaimana aktivitas fisik seseorang mempengaruhi kebutuhan kalorinya. Menghitung. 4. Pada suatu hari, ibu kalian memakan 250 kalori dari protein dan mengonsumsi total 1.800 kalori per harinya. Hitung, apakah ibu kalian mengonsumsi cukup protein pada hari itu? Berikan penjelasan. Mengaplikasikan. 5. Pernahkah kalian tersedak pada saat makan? Jelaskan apa yang terjadi ketika kalian tersedak.
Deskripsikan bagaimana cara agar seseorang tidak tersedak pada saat makan. 6. Sebuah tabel tentang perbandingan data nutrisi dari 3 contoh minuman. Simak penjelasan berikut. A. Segelas susu coklat mengandung 30% kalsium harian, kalori sebesar 230 dan kalori dari lemak sebesar 80. B. Segelas susu rendah lemak mengandung 30% kalsium harian, kalori sebesar 110 dan kalori dari lemak sebesar 20. C. Segelas yogurt mengandung 35% kalsium harian, kalori sebesar 110 dan kalori dari lemak sebesar 35. Dari contoh tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Berapa gelas susu rendah lemak yang harus diminum untuk memenuhi kebutuhan harian sebesar 100% per harinya untuk kalsium? B. Berasal dari kelompok apakah makanan-makanan di atas? Sebaiknya berapa banyak kita konsumsi per hari?